Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Masih Jungkring. Melanjutkan part setelah kemarin review baterai, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana sih saya wiringnya PLTS di rumah saya. Wiring PLTS saya itu sebenarnya itu simple banget ya, karena memang kebutuhan saya itu untuk rumahan yang sederhana itu tidak perlu yang aneh-aneh sih sebenarnya. Tapi mungkin ada beberapa part yang memang harus saya butuhkan untuk menunjang PLTS-nya itu bisa bekerja secara normal. Sebelum lanjut, yang belum subscribe dan subscribe channel saya bisa langsung subscribe dan jangan lupa like komennya agar channelnya ini bisa berkembang dan bisa sharing bersama, membantu bersama agar channel ini bisa berkembang terus dan bisa membantu semuanya dan bisa memberikan manfaat. Oke teman-teman, saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut lagi soal baterainya. Untuk topologinya seperti ini ya teman-teman. Sebentar. Nah, untuk inverter yang kemarin saya unboxing itu sudah saya tempelkan, dan ini baterai saya. Dan untuk panel sudah saya pasang di atas ya. Mungkin besok saya akan review sekalian cuci panelnya karena udah 1 bulan lebih, 1 bulan lebih itu belum saya cek kondisinya karena memang dekat rumah saya itu dekat jalan, jadinya banyak debu mungkin kalau perkiraan saya. Jadi gini wiringnya untuk dari inverternya mungkin sudah saya spill ya pas waktu unboxing kemarin, wiringnya itu seperti apa. Nah itu nanti yang atas ini adalah inputan untuk jalur PV atau biasanya kita tuh panel suryanya ini di sini, dan ini untuk baterai yang akan untuk menyuplai saat mati lampu atau untuk charging nanti lewatnya di sini, dan ini AC input ya. Jadi jangan kebalik AC input sama AC output. AC inputnya itu nanti digunakan dari begengser PLN, output dari begengser PLN masuk di AC input sini. Lalu output dari inverternya itu nanti keluarnya dari sini. Jadi nanti yang ke rumah lewati ini AC output ini. Jadi kalau semisal saya di rumahnya 450 watt bisa dimasukkan jalurnya ini. Jadi alat-alat yang saya perlukan itu inverter 1, yang kedua baterai, yang 3 mungkin MCB ya, MCB DC-nya untuk proteksinya saya kasih sini mungkin gini. Nah gini saya sepertikan dulu. Nah gini, ini lebih jelas ya nanti ya. Nah untuk wiring saya ini ya sangat simpel sekali ya, karena memang kebutuhan saya tuh enggak terlalu perlu terlalu yang over ya budgetnya, yang over pemakaian lah, karena memang kebutuhan saya tuh seperti lampu, TV sama kipas yang mungkin kecil-kecil wattnya tuh saya masukkan di panel. Kebetulan di rumahnya ini tuh ada 2 begengser, yang satunya 450, yang satunya 900. Kebetulan yang saya pakai buat operasional perlampuan dan sebagainya itu saya masukkan di 450. Jadi wiringnya saya itu outputnya dari panel itu langsung saya masukkan ke output yang buat rumahnya ini. Nah pemasangannya gimana? Dari output baterai ini, kita kan udah tahu ya kondisinya itu seperti ini. Saya akan mendetailkan lebih dekat lagi. Sebelum menyalakan inverternya, ini dipastikan kondisi sudah oke semuanya baterainya. Kalau sudah,
kita buat jalurnya, masukkan ke MCB baterai ya. MCB baterai ini saya menggunakan 100 ampere merek Thomson ya, yang murah. Dari outputnya baterai ini saya masukkan di inputnya, masukkan di colokan bawahnya yang MCB-nya ini. Output dari MCB-nya ini saya masukkan di baterai input. Nah, di inputnya ini loh. Nah ini, kalau yang atas ini kan panelnya, kalau ini baterainya. Nah di sini saya sesuaikan positif sama minnya, jangan sampai kebalik ya, biar tidak rusak. Begitu juga dari panel yang ke atas itu saya masukkan dulu ke MCB. Itu aja. Masukkan ke MCB-nya. Outputnya saya masukkan ke input solar input ini. Saya masukkan plus sama minnya. Nah, kalau sudah terpasang semuanya rapi, wiringnya sudah oke, tinggal masukkan aja, tinggal nyalakan. Menyalakannya tinggal di tombol tekan 2 detik, nanti ada relay bunyi ceklik, dia langsung on. Nah, di sini kebetulan kan saya yang ceritakan tadi kan, rumah ini kan memiliki 2 MCB atau 2 input PLN ya, begengser dari 450 sama 900. Nah, ini part-part yang memang kebutuhan saya itu sebenarnya cuma satu sih, ATS ya. Karena apa? Dari 450 wattnya itu kebetulan itu kan saya loadnya itu di 22%, mungkin di 200 wattan lah. Kalau secara matematik itu di 450 watt itu seharusnya masih ada sisa buat chargingnya. Tapi kebetulan ini kalau siang kan seluruh operasionalnya tuh memakai nih panel, dan mungkin kalau kurang, inputannya itu kurang, ditambah memakai baterai, karena ditandai dengan apa, ini logo PLN-nya tuh kedap-kedip tuh dia tuh standby dia. Jadi nanti kalau semisal dari panel sudah off dan baterainya sudah kita atur berapa voltnya, itu nanti dia otomatis pindah ke listrik, dia langsung masuk ke jalur listrik. Nah, di jalur 450-nya saya itu mungkin dia itu ada lonjakan arus yang tinggi, jadi dia tuh bikin jeglek ya. Nah, cara Jawanya itu jeglek. Jadi dia langsung jeglek, begengsernya yang 450 jeglek. Di sini inputannya PLN mati, jadi dia nanti full di baterainya, karena kan solar panelnya kan sudah malam biasanya kan off ya. Tapi kadang dia tuh normal juga, normal. Jadi inputannya kita memakai PLN pas waktu malam hari, dia tuh normal, tidak jeglek gitu. Karena ini kan inverternya sudah hybrid ya. Jadi kalau semisal kita atur, di sini saya atur voltase baterainya apabila 12,5, itu beban load dan chargingnya masuk ke jalur PLN. Kebetulan PLN saya itu saya masukkan di 450, jadi semua itu langsung bypass ya. PLN-nya itu langsung buat bypass beban sama charging di baterainya ini. Nah, gitu. Nah, yang saya butuhkan, kenapa kok Mas kok butuh ATS? Karena di sini inverternya Samoto ini kan ada butuh inputan ya, inputan buat PLN-nya. Nah, ini jalurnya ini. Nah, butuhnya ini barat 450 watt saya ini sama 900. Kenapa Mas kok butuh ATS? Karena kita kan butuh inputan PLN-nya ya. Nah, pas waktu ada kejadian jeglek, output dari ATS-nya itu yang masuk ke inverternya ini, pas ini jeglek harus pindah ke 900. Jadi biar tidak kondisi di rumah saya itu tidak gelap, jadi dia masih charging, masih bisa buat beban di rumah saya.
Tapi untuk saat ini kebetulan saya belum ada ATS-nya, baru rencana seperti itu. Jadi biar inputan apabila dari beban baterainya itu voltasenya sudah kurang dan tidak ada solar panel, biasanya kalau waktu malam hari dia tidak ada kejadian jeglek atau tidak ada proses chargingnya. Jadi besok pas waktu ada solar panel dia langsung otomatis charging gitu. Nah, ATS-nya tuh buat ini sih, buat inputan di panel di inverter saya, jadi biar bisa charging sama bebannya tuh langsung masuk ke PLN-nya gitu. Nah, jadi gitu ya, sebenarnya simple ini untuk wiringnya di solar panelnya. Jadi ini inputan untuk jalur listrik, inputan untuk panel suryanya, terus yang ini untuk intan baterai. Jadi kalau mode yang saya jalankan sekarang ini adalah modenya bebannya itu saya masukkan ke panel dan baterai, untuk chargingnya juga sama baterai dan solar panel. Tapi untuk dengan load beban saya yang 22% ini kemungkinan masih charging itu sedikit, jadi tidak bisa maksimal. Jadi bebannya pun difokuskan ke beban, mungkin sisanya masuk ke charging baterainya. Nah, karena panel saya tuh sementara masih satu lembar saja di kapasitas 200 watt peak. Ini untuk kondisi baterainya masih 13,1, loadnya 22%. Nah, di sini PV-nya itu kita dapat 18 volt 9 ampere ya. Nah, di situ paling tidak kan dia masih ada pengambilan di baterai ini. Jadi dia belum bisa maksimal ini. Jadi alurnya seperti itu ya teman-teman. Jadi pas waktu pagi hari kalau sudah ada matahari terik walaupun kecil, dia tuh deteksi. Kalau sudah ada tegangan walaupun belum ada ampere yang masuk, biasanya dia tuh masih running di PLN-nya. Sisa yang semalam tadi. Kalau nanti sudah ada ampernya, dia otomatis pindah ke solar panel. Jadi PLN-nya cuma standby, jadi tidak ada tagihan masuk nanti dari PLN-nya. Jadi full nanti dari panel. Nah, itu nanti dari pagi sampai sore itu nanti full panel. Jadi di sini kan kita bisa menghemat tagihan PLN-nya juga lumayan ya ini ya. Nah, setelah itu nanti kita dari inverternya itu membaca dari solar panel, dari baterai ternyata masih bisa charging atau mungkin full load beban semuanya, itu sampai sore udah tidak ada sinar matahari lagi, dia masuk ke baterai. Dari baterai maksimal dihabiskan sampai 12,5 karena memang saya limit itu baterainya di 12,5. Jadi setelah 12,5 nanti arusnya beban sama charging langsung masuk ke PLN. Jadi PLN mungkin efisien di jalan di habis ngisa, PLN-nya baru jalan. Nah, itu PLN baru jalan, dia charging sama beban di rumah saya. Jadi gitu ya teman-teman, untuk simple PLTS ini saya terapkan di rumah. Kalau menurut saya itu worth it ya. Mungkin dengan kapasitas listrik yang saya lakukan di 450 watt itu sebenarnya cukup, tapi kebetulan mungkin ada lonjakan arus listrik dari kulkas yang pas waktu awal-awal itu naik itu dia tidak kuat ya arusnya ya. Padahal untuk chargingnya yang di inverternya ini sudah saya limit di 10%, mungkin di 1 ampere saja itu. Jadi gitu ya teman-teman, untuk wiringnya seperti itu. Dan mungkin kebutuhan di masing-masing rumah kan beda. Kalau kebutuhan saya ini paling di ATS saja, ATS sama mungkin COS Jadi nanti kalau semisal ini mau maintenance di inverter atau jalur-jalur wiringnya, di MCB-nya ini saya buat COS, langsung nanti saya buatkan otomatis langsung masuk ke beban listrik jebret. Jadi tidak
nunggu ini hidup dulu baru bisa nyala, tapi langsung harusnya masuk ke listrik yang sudah tersedia gitu. Kalau ATS-nya nanti perpindahan inputan di inverternya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Barangkali mungkin dari penjelasan saya masih kurang. Mungkin di part selanjutnya saya akan menjelaskan di menu-menu setting di inverter saya, bagaimana saya bisa menjelaskan. Mungkin dari kebutuhan teman-teman bisa beda ya, karena sesuai kebutuhan di rumah masing-masing orang kan tetap berbeda. Jadi gitu teman-teman, terima kasih sudah menonton. Apabila ada tutur kata yang saya kurang, mohon maaf. Kita sharing bersama agar bisa menciptakan energi yang terbarukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Mas Everland. Terima kasih.